Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana, sekitar tahun 800-an Masehi, pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar, pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief, dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang, yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila, dalam posisi teratai sempurna dengan mudra Dharma Cakra Mudra. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi, menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur, dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya, melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kamadhatu, ranah hawa nafsu, Rupadhatu, ranah berwujud, dan Arupadhatu, ranah tak berwujud. Dalam perjalanannya, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1460 panel relief indah, yang terukir pada dinding dan pagar langkan. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10, seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukannya pada 1814, oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982, atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur, untuk memperingati Trisuci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia, yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Pada tanggal 11 Februari tahun 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali, sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan dunia. Dalam bahasa Indonesia, bangunan keagamaan purbakala disebut candi. Istilah candi juga digunakan secara lebih luas, untuk merujuk kepada semua bangunan purbakala yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara,
misalnya gerbang, gapura, dan petirtaan. Asal mula nama Borobudur tidak jelas, meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia tidak diketahui. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku Sejarah Pulau Jawa, karya Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur, akan tetapi, tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno, yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Nagarakretagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365. Nama Borobudur, yang kemudian ditulis Borobudur, kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris, untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu Desa Bore. Kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga, bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka bermakna Boro Purba. Akan tetapi, arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara, yang berarti gunung. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini, salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yang artinya gunung, di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya, misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha, yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah, bahwa nama ini berasal dari dua kata bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula penjelasan lain, di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya kompleks candi atau biara, dan beduhur artinya tinggi, atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas. Jadi maksudnya, ialah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Purbacaraka berpendapat, bahwa arti kata Boro adalah biara, tetapi dibantah oleh Krom yang menyebutkan, bahwa Borobudur bukanlah biara, melainkan stupa. Menurut Krom, berdasarkan perbandingan dengan stupa yang ada di India, biasanya stupa tidak berdiri sendiri, tetapi ada biara di dekatnya. Biara itu berfungsi sebagai tempat tinggal para biksu, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat suci tersebut, dan juga untuk menampung peziarah dari tempat lain. Jika dilihat dari besarnya Candi Borobudur, biara tersebut berukuran cukup besar, tetapi sudah tidak ada lagi jejaknya karena dibangun dari kayu, lokasinya pun juga masih belum diketahui. Sejarawan J.G. de Kasparis, dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada 1950, berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Tri Tepusan, Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram II, Rakai Panangkaran, 770 Masehi, dan dilanjutkan Wangsa Shailendra bernama Samaratungga, yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan dapat diselesaikan pada masa Rakai Pikatan dan Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karangtengah pula disebutkan mengenai penganugerahan Tanah Sima, tanah bebas pajak oleh Kri Kahulunan Pramudawardhani untuk memelihara Kamulan yang disebut Bumi Sambara. Istilah Kamulan sendiri berasal dari kata mula,
yang berarti tempat asal muasal, bangunan suci untuk memuliakan leluhur, kemungkinan leluhur dari Wangsa Sailendra. Kasparis memperkirakan bahwa bumi Sambara Budara dalam bahasa Sanskerta, yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisattva, adalah nama asli Borobudur. Terletak sekitar 40 km barat laut dari kota Yogyakarta, Borobudur terletak di atas bukit pada dataran yang dikeliling dua pasang gunung kembar, Gunung Sindoro Sumbing di sebelah barat laut dan Merbabu Merapi di sebelah timur laut. Di sebelah utaranya terdapat Bukit Tidar, lebih dekat di sebelah selatan terdapat jajaran perbukitan Menoreh, serta candi ini terletak dekat pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo di sebelah timur. Menurut legenda Jawa, daerah yang dikenal sebagai dataran kedua adalah tempat yang dianggap suci dalam kepercayaan Jawa, dan disanjung sebagai Taman Pulau Jawa, karena keindahan alam dan kesuburan tanahnya. Selain Borobudur, terdapat beberapa candi Buddha dan Hindu di kawasan ini. Pada masa penemuan dan pemugaran di awal abad ke-20, ditemukan candi Buddha lainnya, yaitu Candi Mendut dan Candi Pawon, yang terbujur membentang dalam satu garis lurus. Awalnya diduga hanya suatu kebetulan, akan tetapi, berdasarkan dongeng penduduk setempat, dulu terdapat jalan berlapis batu yang dipagari pagar langkan di kedua sisinya, yang menghubungkan ketiga candi ini. Tidak ditemukan bukti fisik adanya jalan raya beralas batu dan berpagar, dan mungkin ini hanya dongeng belaka. Akan tetapi, para pakar menduga memang ada kesatuan perlambang dari ketiga candi ini. Ketiga candi ini, Borobudur, Pawon, Mendut, memiliki kemiripan langgam arsitektur dan ragam hiasnya, dan memang berasal dari periode yang sama, yang memperkuat dugaan adanya keterkaitan ritual antar ketiga candi ini. Keterkaitan suci pasti ada, akan tetapi bagaimanakah proses ritual keagamaan ziarah dilakukan, belum diketahui secara pasti. Selain Candi Mendut dan Pawon, di sekitar Borobudur juga ditemukan beberapa peninggalan purbakala lainnya, di antaranya berbagai temuan tembikar, seperti periuk dan kendi, yang menunjukkan bahwa di sekitar Borobudur dulu terdapat beberapa wilayah hunian. Temuan-temuan purbakala di sekitar Borobudur kini disimpan di Museum Karmawibangga Borobudur, yang terletak di sebelah utara candi, bersebelahan dengan Museum Samudra Raksa. Tidak seberapa jauh di sebelah utara Candi Pawon, ditemukan reruntuhan bekas candi Hindu, yang disebut Candi Banon. Pada candi ini, ditemukan beberapa arca dewa-dewa utama Hindu dalam keadaan cukup baik, yaitu Siwa, Wisnu, Brahma, serta Ganesha. Akan tetapi, batu asli Candi Banon amat sedikit ditemukan, sehingga tidak mungkin dilakukan rekonstruksi. Pada saat penemuannya, arca-arca Banon diangkut ke Batavia, dan kini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Tidak seperti candi lainnya yang dibangun di atas tanah datar, Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 265 meter dari permukaan laut, dan 15 meter di atas dasar danau purba yang telah mengering. Keberadaan danau purba ini menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan arkeolog pada abad ke-20, dan menimbulkan dugaan bahwa Borobudur dibangun di tepi atau bahkan di tengah danau.
Pada tahun 1931, seorang seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha, W.O.J. Nieuwenkamp, mengajukan teori bahwa dataran Kedu dulunya adalah sebuah danau, dan Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Bunga teratai baik dalam bentuk Padma teratai merah, Utpala teratai biru, ataupun Kumuda teratai putih, dapat ditemukan dalam semua ikonografi seni keagamaan Buddha, seringkali digenggam oleh bodhisattva sebagai laksana, menjadi alas duduk singgasana Buddha, atau sebagai lapik stupa. Bentuk arsitektur Borobudur sendiri menyerupai bunga teratai, dan postur Buddha di Borobudur melambangkan sutra teratai, yang kebanyakan ditemui dalam naskah keagamaan Buddha Mazhab Mahayana, aliran Buddha yang kemudian menyebar ke Asia Timur. 3 pelataran melingkar di puncak Borobudur, juga diduga melambangkan kelopak bunga teratai. Akan tetapi, teori Nieuwenkamp yang terdengar luar biasa dan fantastis ini, banyak menuai bantahan dari para arkeolog. Pada daratan di sekitar monumen ini telah ditemukan bukti-bukti arkeologi, yang membuktikan bahwa kawasan sekitar Borobudur pada masa pembangunan candi ini adalah daratan kering, bukan dasar danau purba. Sementara itu, pakar geologi justru mendukung pandangan Nieuwenkamp, dengan menunjukkan bukti adanya endapan sedimen lumpur di dekat situs ini. Sebuah penelitian stratigrafi, sedimen dan analisis sampel serbuk sari yang dilakukan tahun 2000, mendukung keberadaan danau purba di lingkungan sekitar Borobudur, yang memperkuat gagasan Nieuwenkamp. Ketinggian permukaan danau purba ini naik turun, berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan bukti menunjukkan bahwa dasar bukit dekat Borobudur pernah kembali terendam air dan menjadi tepian danau, sekitar abad ke-13 dan ke-14. Aliran sungai dan aktivitas vulkanik, diduga memiliki andil dalam mengubah bentang alam dan topografi lingkungan sekitar Borobudur, termasuk danaunya. Salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia adalah Gunung Merapi, yang terletak cukup dekat dengan Borobudur, dan telah aktif sejak masa Pleistosen. Tidak ditemukan bukti tertulis, yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur, dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawibangga, dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi, masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu menguasai tahta kerajaan Medang. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75–100 tahun lebih, dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825. Terdapat kesimpang siuran fakta, mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Shailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat, akan tetapi, melalui temuan prasasti Sojomerto, menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Pada kurun waktu itulah, dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran Kedu. Berdasarkan prasasti Canggal, pada tahun 732 Masehi, raja beragama Siwa,
Sanjaya, memerintahkan pembangunan bangunan suci Siwalingga yang dibangun di perbukitan Gunung Wukir, letaknya hanya 10 km sebelah timur dari Borobudur. Candi Buddha Borobudur dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan. Meskipun demikian, Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi, 25 tahun lebih awal, sebelum dimulainya pembangunan Candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Pembangunan candi-candi Buddha, termasuk Borobudur, saat itu dimungkinkan karena pewaris Sanjaya, Rakai Panangkaran, memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi. Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya, Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada Sangha, komunitas Buddha, untuk pemeliharaan dan pembiayaan Candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisatwa Dewi Taraf, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kalasan berangkat tahun 778 Masehi. Petunjuk ini dipahami oleh para arkeolog, bahwa pada masyarakat Jawa kuno, agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menuai konflik, dengan dicontohkan raja penganut agama Hindu, bisa saja menyokong dan mendanai pembangunan Candi Buddha, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, diduga terdapat persaingan antara dua wangsa kerajaan pada masa itu, Wangsa Shailendra yang menganut Buddha dan Wangsa Sanjaya yang memuja Siwa, yang kemudian Wangsa Sanjaya memenangi pertempuran pada tahun 856, di perbukitan Ratu Boko. Ketidakjelasan juga timbul mengenai Candi Lara Jonggrang di Prambanan, candi megah yang dipercaya dibangun oleh sang pemenang Rakai Pikatan, sebagai jawaban Wangsa Sanjaya untuk menyaingi kemegahan Borobudur milik Wangsa Shailendra. Akan tetapi banyak pihak percaya, bahwa terdapat suasana toleransi dan kebersamaan yang penuh kedamaian antara kedua wangsa ini, yaitu pihak Shailendra juga terlibat dalam pembangunan Candi Siwa di Prambanan. Borobudur tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik, yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan hingga kini masih belum diketahui. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan bangunan suci ini tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha. Pada kurun 928 dan 1006, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi. Tidak dapat dipastikan apakah faktor inilah yang menyebabkan Borobudur ditinggalkan. Akan tetapi beberapa sumber menduga, bahwa sangat mungkin Borobudur mulai ditinggalkan pada periode ini. Bangunan suci ini disebutkan secara samar-samar sekitar tahun 1365, oleh Empu Prapanca dalam naskahnya, Nagara Kretagama, yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Ia menyebutkan adanya wihara di Budur. Selain itu Sukmono juga mengajukan pendapat populer, bahwa candi ini mulai benar-benar ditinggalkan sejak penduduk sekitar beralih keyakinan kepada Islam, pada abad ke-15. Monumen ini tidak sepenuhnya dilupakan, melalui dongeng rakyat Borobudur, beralih dari sebagai bukti kejayaan masa lampau, menjadi kisah yang lebih bersifat tahayul yang dikaitkan dengan kesialan, kemalangan, dan penderitaan. Dua babat Jawa yang ditulis abad ke-18, menyebutkan nasib buruk yang dikaitkan dengan monumen ini. Menurut babat Tanah Jawi, monumen ini merupakan faktor fatal bagi Mas Dana, pembangkang yang memberontak kepada Pakubuwono I,
Raja Kesultanan Mataram pada tahun 1709. Disebutkan bahwa Bukit Redi Borobudur dikepung, dan para pemberontak dikalahkan dan dihukum mati oleh raja. Dalam babat Mataram, monumen ini dikaitkan dengan kesialan putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, yang mengunjungi monumen ini pada tahun 1757. Meskipun terdapat tabu yang melarang orang untuk mengunjungi monumen ini, sang pangeran datang mengunjungi satria yang terpenjara di dalam kurungan, arca Buddha yang terdapat di dalam stupa berterawang. Setelah kembali ke keraton, sang pangeran jatuh sakit dan meninggal dunia sehari kemudian. Dalam kepercayaan Jawa pada masa Mataram Islam, reruntuhan bangunan percandian dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh halus dan dianggap wingit, sehingga dikaitkan dengan kesialan atau kemalangan, yang mungkin menimpa siapa saja yang mengunjungi dan mengganggu situs ini. Meskipun secara ilmiah diduga, mungkin setelah situs ini tidak terurus dan ditutupi semak belukar, tempat ini pernah menjadi sarang wabah penyakit, seperti demam berdarah atau malaria. Setelah Perang Inggris-Belanda dalam memperebutkan Pulau Jawa, Jawa di bawah pemerintahan Britania pada kurun 1811 hingga 1816. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, dan ia memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Ia mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno, dan membuat catatan mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa, yang dikumpulkannya dari perjumpaannya dengan rakyat setempat, dalam perjalanannya keliling Jawa. Pada kunjungan inspeksinya di Semarang tahun 1814, ia dikabari mengenai adanya sebuah monumen besar jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Karena berhalangan dan tugasnya sebagai Gubernur Jenderal, ia tidak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan itu, dan mengutus H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan bangunan besar ini. Dalam 2 bulan, Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur, dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa atas penemuan kembali monumen ini, serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Hartman, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Keresidenan Kedu, meneruskan kerja Cornelius, dan pada tahun 1835, akhirnya seluruh bagian bangunan telah tergali dan terlihat. Minatnya terhadap Borobudur lebih bersifat pribadi daripada tugas kerjanya. Hartman tidak menulis laporan atas kegiatannya secara khusus. Beredar kabar bahwa ia telah menemukan arca Buddha besar di stupa utama. Pada tahun 1842, Hartman menyelidiki stupa utama, meskipun apa yang ia temukan tetap menjadi misteri, karena bagian dalam stupa kosong. Pemerintah Hindia Belanda menugaskan F.C. Wilson, seorang insinyur pejabat Belanda bidang teknik. Ia mempelajari monumen ini dan menggambar ratusan sketsa relief. J.F.G. Brumun juga ditunjuk untuk melakukan penelitian lebih terperinci atas monumen ini, yang dirampungkannya pada tahun 1859. Pemerintah berencana menerbitkan artikel berdasarkan penelitian Brumun yang dilengkapi sketsa-sketsa karya Wilson,
Tetapi Brumun menolak untuk bekerja sama. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menugaskan ilmuwan lain, Ceulemans, yang mengkompilasi monografi berdasarkan sumber dari Brumun dan Wilson. Pada tahun 1873, monograf pertama dan penelitian lebih detail atas Borobudur diterbitkan, dilanjutkan edisi terjemahannya dalam bahasa Prancis setahun kemudian. Foto pertama monumen ini diambil pada tahun 1873, oleh ahli engrafi Belanda, Isidore van Kinsbergen. Penghargaan atas situs ini tumbuh perlahan. Untuk waktu yang cukup lama, Borobudur telah menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri, penjarah candi, dan kolektor pemburu artefak. Kepala arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri. Karena mencuri seluruh arca Buddha terlalu berat dan besar, arca sengaja dijungkirkan dan dijatuhkan oleh pencuri agar kepalanya terpenggal. Karena itulah kini di Borobudur banyak ditemukan arca Buddha tanpa kepala. Kepala Buddha Borobudur telah lama menjadi incaran kolektor benda antik dan museum-museum di seluruh dunia. Bangko, pada tahun 1882, Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan agar Borobudur dibongkar seluruhnya, dan reliefnya dipindahkan ke museum akibat kondisi yang tidak stabil, ketidakpastian dan pencurian yang marak di monumen. Akibatnya, pemerintah menunjuk Groenvedt, seorang arkeolog, untuk menggelar penyelidikan menyeluruh atas situs dan memperhitungkan kondisi aktual kompleks ini. Laporannya menyatakan bahwa kekhawatiran ini berlebihan, dan menyarankan agar bangunan ini dibiarkan utuh dan tidak dibongkar untuk dipindahkan. Bagian Candi Borobudur dicuri sebagai benda cenderamata, arca dan ukirannya diburu kolektor benda antik. Tindakan penjarahan situs bersejarah ini bahkan salah satunya direstui pemerintah kolonial. Pada tahun 1896, Raja Thailand, Chulalongkorn, ketika mengunjungi Jawa di Hindia Belanda, menyatakan minatnya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur. Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan dan menghadiahkan 8 gerobak penuh arca dan bagian bangunan Borobudur. Artefak yang diboyong ke Thailand antara lain, 5 arca Buddha bersama dengan 30 batu dengan relief, 2 patung singa, beberapa batu berbentuk kala, tangga dan gerbang, dan arca penjaga Dwarapala yang pernah berdiri di Bukit Dagi, beberapa ratus meter di barat laut Borobudur. Beberapa artefak ini, yaitu arca singa dan Dwarapala, kini dipamerkan di Museum Nasional Bangkok. Borobudur kembali menarik perhatian pada 1885, ketika Eiserman, ketua masyarakat arkeologi di Yogyakarta, menemukan kaki tersembunyi. Foto-foto yang menampilkan relief pada kaki tersembunyi dibuat pada kurun tahun 1890 sampai tahun 1891. Penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil langkah menjaga kelestarian monumen ini. Pada 1900, pemerintah membentuk komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen ini. Brandes, seorang sejarawan seni, Theodor van Erp, seorang insinyur yang juga anggota tentara Belanda, dan Van de Kamer, insinyur ahli konstruksi bangunan dari Departemen Pekerjaan Umum. Pada 1902, komisi ini mengajukan proposal 3 langkah rencana pelestarian Borobudur kepada pemerintah. Pertama, bahaya yang mendesak harus segera diatasi dengan mengatur kembali sudut-sudut bangunan, memindahkan batu yang membahayakan batu lain di sebelahnya, memperkuat pagar langkan pertama,
dan memugar beberapa relung, gerbang, stupa dan stupa utama. Kedua, memagari halaman candi, memelihara dan memperbaiki sistem drainase dengan memperbaiki lantai dan pancuran. Ketiga, semua batuan lepas dan longgar harus dipindahkan. Monumen ini dibersihkan hingga pagar langkan pertama, batu yang rusak dipindahkan dan stupa utama dipugar. Total biaya yang diperlukan pada saat itu ditaksir sekitar 48.800 gulden. Pemugaran dilakukan pada kurun 1907 dan 1911, menggunakan prinsip anastilosis dan dipimpin Theodor van Erp. 7 bulan pertama dihabiskan untuk menggali tanah di sekitar monumen untuk menemukan kepala Buddha yang hilang dan panel batu. Van Erp membongkar dan membangun kembali 3 teras melingkar dan stupa di bagian puncak. Dalam prosesnya, Van Erp menemukan banyak hal yang dapat diperbaiki. Ia mengajukan proposal lain yang disetujui dengan anggaran tambahan sebesar 34.600 gulden. Van Erp melakukan rekonstruksi lebih lanjut. Ia bahkan dengan teliti merekonstruksi catra, payung batu susun 3, yang memahkotai puncak Borobudur. Pada pandangan pertama, Borobudur telah pulih seperti pada masa kejayaannya. Akan tetapi rekonstruksi catra hanya menggunakan sedikit batu asli dan hanya rekaan kira-kira. Karena dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, Van Erp membongkar sendiri bagian catra. Kini mastaka atau kemuncak Borobudur Catra Susun 3 tersimpan di Museum Karmawi Bangga Borobudur. Akibat anggaran yang terbatas, pemugaran ini hanya memusatkan perhatian pada membersihkan patung dan batu. Van Erp tidak memecahkan masalah drainase dan tata air. Dalam 15 tahun, dinding galeri miring, dan relief menunjukkan retakan dan kerusakan. Van Erp menggunakan beton yang menyebabkan terbentuknya kristal garam alkali dan kalsium hidroksida, yang menyebar ke seluruh bagian bangunan dan merusak batu candi. Hal ini menyebabkan masalah, sehingga renovasi lebih lanjut diperlukan. Pemugaran kecil-kecilan dilakukan sejak itu, tetapi tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang utuh. Pada akhir 1960-an, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan kepada masyarakat internasional untuk pemugaran besar-besaran demi melindungi monumen ini. Pada 1973, rencana induk untuk memulihkan Borobudur dibuat. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini, dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Proyek pemugaran ini dimulai sejak tahun 1969, dan merupakan bagian dari rencana pembangunan 5 tahun, Repelita atau Pelita, dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 031B, 1969, tertanggal tanggal 29 April tahun 1969. Proyek pemugaran ini dipimpin oleh kepala proyek, dan memiliki direktorium sebagai penghubung proyek dan kontraktor. Pada tahun 1969, proyek pemugaran dipimpin oleh Insinyur Ars S. Samingun, yang secara bersamaan merangkap sebagai bendaharawan proyek. Pada saat itu, S. Samingun menjabat sebagai Kepala Dinas Pemeliharaan dan Pemugaran Direktorat Purbakala dan Sejarah,
sekaligus sebagai PJS Kepala Direktorat Purbakala dan Sejarah pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada Oktober tahun 1970, terjadi pergantian kepemimpinan proyek yang dipegang oleh Profesor Dr. Sukmono. Pemugaran candi mencakup 8 sektor yang dibagi menjadi 2 sifat teknis, yaitu sektor arkeometrografi dan sektor teknoarkeologi. Sektor arkeometrografi berfokus pada pengukuran dan penggambaran, sedangkan sektor teknoarkeologi berfokus pada penggalian, pemilihan batu, pencarian, dan penyesuaian jenis batu pada candi. Namun pada tahun 1973, sektor arkeometrografi dilebur ke dalam sektor teknoarkeologi, sehubungan pengukuran pada candi yang telah selesai. Pondasi diperkukuh dan segenap 1460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar, dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen, lapisan saringan dan kedap air ditambahkan. Proyek kolosal ini melibatkan 600 orang untuk memulihkan monumen, dan menghabiskan biaya total sebesar $6.091.243 AS. Setelah renovasi, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 1991. Borobudur masuk dalam kriteria budaya, mewakili mahakarya kreativitas manusia yang jenius, menampilkan pertukaran penting dalam nilai-nilai manusiawi dalam rentang waktu tertentu di dalam suatu wilayah budaya di dunia, dalam pembangunan arsitektur dan teknologi, seni yang monumental, perencanaan tata kota dan rancangan lanskap, dan secara langsung dan jelas dihubungkan dengan suatu peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan atau dengan kepercayaan, dengan karya seni artistik dan karya sastra yang memiliki makna universal yang luar biasa. Setelah pemugaran besar-besaran pada 1973 yang didukung oleh UNESCO, Borobudur kembali menjadi pusat keagamaan dan ziarah agama Buddha. Sekali setahun pada saat bulan purnama sekitar bulan Mei atau Juni, umat Buddha di Indonesia memperingati hari suci Waisak, hari yang memperingati kelahiran, wafat, dan terutama peristiwa pencerahan Siddhartha Gautama yang mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi, menjadi Buddha Sakyamuni. Waisak adalah hari libur nasional di Indonesia, dan upacara peringatan dipusatkan di 3 candi Buddha utama, dengan ritual berjalan dari Candi Mendut menuju Candi Pawon, dan prosesi berakhir di Candi Borobudur. Pada tanggal 21 Januari tahun 1985, 9 stupa rusak parah akibat 9 bom. Pada 1991, seorang penceramah Muslim beraliran ekstrim yang tunanetra, Hussein Ali Al-Habsyi, dihukum penjara seumur hidup, karena berperan sebagai otak serangkaian serangan bom pada pertengahan dekade 1980-an, termasuk serangan atas Candi Borobudur. 2 anggota kelompok ekstrim sayap kanan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 1986, dan seorang lainnya menerima hukuman 13 tahun penjara. Monumen ini adalah objek wisata tunggal yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Pada 1974, sebanyak 260.000 wisatawan, yang 36.000 diantaranya adalah wisatawan mancanegara, telah mengunjungi monumen ini. Angka ini meningkat hingga mencapai 2,5 juta pengunjung setiap tahunnya. 80% adalah wisatawan domestik,
pada pertengahan 1990-an, sebelum krisis finansial Asia 1997. Akan tetapi, pembangunan pariwisata dikritik tidak melibatkan masyarakat setempat, sehingga beberapa konflik lokal kerap terjadi. Pada 2003, penduduk dan wirausaha skala kecil di sekitar Borobudur menggelar pertemuan dan protes dengan pembacaan puisi, menolak rencana pemerintah provinsi yang berencana membangun kompleks mal berlantai 3, yang disebut Java World. Upaya masyarakat setempat untuk mendapatkan penghidupan dari sektor pariwisata Borobudur telah meningkatkan jumlah usaha kecil di sekitar Borobudur. Akan tetapi usaha mereka untuk mencari nafkah seringkali malah mengganggu kenyamanan pengunjung. Misalnya pedagang cenderamata asongan yang mengganggu dengan bersikeras menjual dagangannya, meluasnya lapak-lapak pasar cenderamata, sehingga saat hendak keluar kompleks candi, pengunjung malah digiring berjalan jauh memutar memasuki labirin pasar cenderamata. Jika tidak tertata, maka semua ini membuat kompleks Candi Borobudur semakin semrawut. Pada tanggal 27 Mei tahun 2006, gempa berkekuatan 6,2 skala mengguncang pesisir selatan Jawa Tengah. Bencana alam ini menghancurkan kawasan dengan korban terbanyak di Yogyakarta, akan tetapi Borobudur tetap utuh. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2006, simposium bertajuk Trail of Civilizations digelar di Borobudur atas prakarsa Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Juga hadir perwakilan UNESCO dan negara-negara mayoritas Buddha di Asia Tenggara, seperti Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Puncak acara ini adalah pagelaran sendratari kolosal, Mahakarya Borobudur, di depan Candi Borobudur. Tarian ini diciptakan dengan berdasarkan gaya tari tradisional Jawa, musik gamelan, dan busananya, menceritakan tentang sejarah pembangunan Borobudur. Setelah simposium ini, sendratari Mahakarya Borobudur kembali dipergelarkan beberapa kali, khususnya menjelang peringatan Waisak, yang biasanya turut dihadiri Presiden Republik Indonesia. UNESCO mengidentifikasi 3 permasalahan penting dalam upaya pelestarian Borobudur: vandalisme atau pengrusakan oleh pengunjung, erosi tanah di bagian tenggara situs, analisis dan pengembalian bagian-bagian yang hilang. Tanah yang gembur, beberapa kali gempa bumi, dan hujan lebat dapat menggoyahkan struktur bangunan ini. Gempa bumi adalah faktor yang paling parah, karena tidak saja batuan dapat jatuh dan pelengkung ambruk, tanah sendiri bergerak bergelombang yang dapat merusak struktur bangunan. Meningkatnya popularitas stupa menarik banyak pengunjung yang kebanyakan adalah warga Indonesia, meskipun terdapat banyak papan peringatan untuk tidak menyentuh apapun, pengumandangan peringatan melalui pengeras suara dan adanya penjaga, vandalisme berupa pengrusakan dan pencoret-coretan relief dan arca sering terjadi. Hal ini jelas merusak situs ini. Pada 2009, tidak ada sistem untuk membatasi jumlah wisatawan yang boleh berkunjung per hari, atau menerapkan tiap kunjungan harus didampingi pemandu agar pengunjung selalu dalam pengawasan. Pada tanggal 11 Februari tahun 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur, bersama dengan Candi Pawon dan Mendut, kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddhis di Indonesia dan dunia. Selain Candi Borobudur, Candi Prambanan juga diresmikan statusnya sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Pengembalian status ini dicanangkan melalui sebuah nota kesepakatan, yang disepakati antara pemerintah daerah Yogyakarta,
Pemerintah Provinsi Jateng, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nota kesepakatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi keempat candi tersebut sebagai tempat peribadatan, setelah sebelumnya lebih banyak menjadi objek penelitian, cagar pariwisata, dan cagar budaya. Borobudur sangat terdampak letusan Gunung Merapi pada Oktober dan November tahun 2010. Debu vulkanik dari Merapi menutupi kompleks candi yang berjarak 28 km arah barat-barat daya dari Kawah Merapi. Lapisan debu vulkanik mencapai ketebalan 2,5 cm, menutupi bangunan candi kala letusan 3-5 November tahun 2010. Debu juga mematikan tanaman di sekitar, dan para ahli mengkhawatirkan debu vulkanik yang secara kimia bersifat asam dapat merusak batuan bangunan bersejarah ini. Kompleks candi ditutup 5 sampai tanggal 9 November tahun 2010, untuk membersihkan luruhan debu. Mencermati upaya rehabilitasi Borobudur setelah letusan Merapi 2010, UNESCO telah menyumbangkan dana sebesar $3 juta AS untuk mendanai upaya rehabilitasi. Membersihkan candi dari endapan debu vulkanik akan menghabiskan waktu sedikitnya 6 bulan, disusul penghijauan kembali dan penanaman pohon di lingkungan sekitar untuk menstabilkan suhu, dan terakhir menghidupkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Lebih dari 55.000 blok batu candi harus dibongkar untuk memperbaiki sistem tata air dan drainase yang tersumbat adonan debu vulkanik bercampur air hujan. Restorasi berakhir November tahun 2011, lebih awal dari perkiraan semula. Borobudur merupakan mahakarya seni rupa Buddha Indonesia, sebagai contoh puncak pencapaian keselarasan teknik arsitektur dan estetika seni rupa Buddha di Jawa. Bangunan ini diilhami gagasan Dharma dari India, antara lain stupa dan mandala, tetapi dipercaya juga merupakan kelanjutan unsur lokal. Struktur megalitik punden berundak atau piramida bertingkat yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia, sebagai perpaduan antara pemujaan leluhur asli Indonesia dan perjuangan mencapai nirwana dalam ajaran Buddha. Pada hakikat Borobudur adalah sebuah stupa yang bila dilihat dari atas membentuk pola mandala besar. Mandala adalah pola rumit yang tersusun atas bujur sangkar dan lingkaran konsentris yang melambangkan kosmos atau alam semesta, yang lazim ditemukan dalam Buddha aliran Vajrayana Mahayana. 10 pelataran yang dimiliki Borobudur menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana, yang secara bersamaan menggambarkan kosmologi, yaitu konsep alam semesta, sekaligus tingkatan alam pikiran dalam ajaran Buddha. Bagaikan sebuah kitab, Borobudur menggambarkan 10 tingkatan bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Dasar denah bujur sangkar berukuran 123 meter pada tiap sisinya. Bangunan ini memiliki 9 teras, 6 teras terbawah berbentuk bujur sangkar dan 3 teras teratas berbentuk lingkaran. Pada tahun 1885, secara tidak disengaja ditemukan struktur tersembunyi di kaki Borobudur. Kaki tersembunyi ini terdapat relief yang 160 diantaranya adalah berkisah tentang Karma Wibangga.
Pada relief panel ini terdapat ukiran aksara yang merupakan petunjuk bagi pengukir untuk membuat adegan dalam gambar relief. Kaki asli ini tertutup oleh penambahan struktur batu yang membentuk pelataran yang cukup luas. Fungsi sesungguhnya masih menjadi misteri. Awalnya diduga bahwa penambahan kaki ini untuk mencegah kelongsoran monumen. Teori lain mengajukan bahwa penambahan kaki ini disebabkan kesalahan perancangan kaki asli, dan tidak sesuai dengan Wastu Sastra, kitab India mengenai arsitektur dan tata kota. Apapun alasan penambahan kaki ini, penambahan dan pembuatan kaki tambahan ini dilakukan dengan teliti, dengan mempertimbangkan alasan keagamaan, estetik, dan teknis. Ketiga tingkatan ranah spiritual dalam kosmologi Buddha adalah Kama Dhatu, Rupa Dhatu, dan Arupa Dhatu. Bagian kaki Borobudur melambangkan Kama Dhatu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Bagian ini sebagian besar tertutup oleh tumpukan batu yang diduga dibuat untuk memperkuat konstruksi candi. Pada bagian kaki asli yang tertutup struktur tambahan ini terdapat 160 panel cerita Karmawi Bangga yang kini tersembunyi. Sebagian kecil struktur tambahan di sudut tenggara disisihkan, sehingga orang masih dapat melihat beberapa relief pada bagian ini. Struktur batu andesit kaki tambahan yang menutupi kaki asli ini memiliki volume 13.000 meter kubik. 4 undak teras yang membentuk lorong keliling yang pada dindingnya dihiasi galeri relief oleh para ahli dinamakan Rupa Dhatu. Lantainya berbentuk persegi. Rupa Dhatu terdiri dari 4 lorong dengan 1.300 gambar relief. Panjang relief seluruhnya 2,5 km, dengan 1.212 panel berukir dekoratif. Rupa Dhatu adalah dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Tingkatan ini melambangkan alam, antara alam bawah dan alam atas. Pada bagian Rupa Dhatu ini, patung-patung Buddha terdapat pada ceruk atau relung dinding di atas pagar langkan atau selasar. Aslinya terdapat 432 arca Buddha di dalam relung-relung terbuka di sepanjang sisi luar di pagar langkan. Pada pagar langkan terdapat sedikit perbedaan rancangan yang melambangkan peralihan dari ranah Kama Dhatu menuju ranah Rupa Dhatu. Pagar langkan paling rendah di Mahkota Ratna, sedangkan 4 tingkat pagar langkan di atasnya di Mahkota Stupika, atau stupa kecil. Bagian teras-teras bujur sangkar ini kaya akan hiasan dan ukiran relief. Berbeda dengan lorong-lorong Rupa Dhatu yang kaya akan relief, mulai lantai kelima hingga ketujuh dindingnya tidak berelief. Tingkatan ini dinamakan Arupa Dhatu, yang berarti tidak berupa atau tidak berwujud. Denah lantai berbentuk lingkaran. Tingkatan ini melambangkan alam atas, di mana manusia sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pada pelataran lingkaran terdapat 72 stupa kecil berterawang yang tersusun dalam 3 barisan, yang mengelilingi satu stupa besar sebagai stupa induk. Stupa kecil berbentuk lonceng ini disusun dalam 3 teras lingkaran yang masing-masing berjumlah 32, 24, dan 16 stupa. 2 teras terbawah stupanya lebih besar, dengan lubang berbentuk belah ketupat. 1 teras teratas stupanya sedikit lebih kecil, dan lubangnya berbentuk kotak bujur sangkar. Patung-patung Buddha ditempatkan di dalam stupa yang ditutup berlubang-lubang seperti dalam kurungan. Dari luar patung-patung itu masih tampak samar-samar. Rancang bangun ini dengan cerdas menjelaskan konsep peralihan menuju keadaan tanpa wujud,
yakni arca Buddha itu ada tetapi tak terlihat. Tingkatan tertinggi yang menggambarkan ketiadaan wujud yang sempurna dilambangkan berupa stupa yang terbesar dan tertinggi. Stupa digambarkan polos tanpa lubang-lubang. Di dalam stupa terbesar ini pernah ditemukan patung Buddha yang tidak sempurna atau disebut juga Buddha yang tidak rampung, yang disalah-sangkakan sebagai patung Adi Buddha, padahal melalui penelitian lebih lanjut, tidak pernah ada patung di dalam stupa utama. Patung yang tidak selesai itu merupakan kesalahan pemahatnya pada zaman dahulu. Menurut kepercayaan, patung yang salah dalam proses pembuatannya memang tidak boleh dirusak. Penggalian arkeologi yang dilakukan di halaman candi ini menemukan banyak patung seperti ini. Stupa utama yang dibiarkan kosong diduga bermakna kebijaksanaan tertinggi, yaitu kasunyatan, kesunyian dan ketiadaan sempurna, di mana jiwa manusia sudah tidak terikat hasrat, keinginan dan bentuk, serta terbebas dari lingkaran samsara. Sekitar 55.000 meter kubik batu andesit diangkut dari tambang batu dan tempat penatahan untuk membangun monumen ini. Batu ini dipotong dalam ukuran tertentu, diangkut menuju situs dan disatukan tanpa menggunakan semen. Struktur Borobudur tidak memakai semen sama sekali, melainkan sistem interlock, yaitu seperti balok-balok Lego yang bisa menempel tanpa perekat. Batu-batu ini disatukan dengan tonjolan dan lubang yang tepat dan muat satu sama lain, serta bentuk ekor merpati yang mengunci dua blok batu. Relief dibuat di lokasi setelah struktur bangunan dan dinding rampung. Monumen ini dilengkapi dengan sistem drainase yang cukup baik untuk wilayah dengan curah hujan yang tinggi. Untuk mencegah genangan dan kebanjiran, 100 pancuran dipasang di setiap sudut, masing-masing dengan rancangan yang unik berbentuk kepala raksasa kala atau makara. Borobudur amat berbeda dengan rancangan candi lainnya. Candi ini tidak dibangun di atas permukaan datar, tetapi di atas bukit alami. Akan tetapi, teknik pembangunannya serupa dengan candi-candi lain di Jawa. Borobudur tidak memiliki ruang-ruang pemujaan seperti candi-candi lain. Yang ada ialah lorong-lorong panjang yang merupakan jalan sempit. Lorong-lorong dibatasi dinding mengelilingi candi tingkat demi tingkat. Secara umum, rancang bangun Borobudur mirip dengan piramida berundak. Di lorong-lorong inilah umat Buddha diperkirakan melakukan upacara berjalan kaki mengelilingi candi ke arah kanan. Borobudur mungkin pada awalnya berfungsi lebih sebagai sebuah stupa daripada kuil atau candi. Stupa memang dimaksudkan sebagai bangunan suci untuk memuliakan Buddha. Terkadang stupa dibangun sebagai lambang penghormatan dan pemuliaan kepada Buddha, sementara kuil atau candi lebih berfungsi sebagai rumah ibadah. Rancangannya yang rumit dari monumen ini menunjukkan bahwa bangunan ini memang sebuah bangunan tempat peribadatan. Bentuk bangunan tanpa ruangan dan struktur teras bertingkat-tingkat ini diduga merupakan perkembangan dari bentuk punden berundak, yang merupakan bentuk arsitektur asli dari masa prasejarah Indonesia. Menurut legenda setempat, arsitek perancang Borobudur bernama Gunadarma. Sedikit yang diketahui tentang arsitek misterius ini. Namanya lebih berdasarkan dongeng dan legenda Jawa, dan bukan berdasarkan prasasti bersejarah. Legenda Gunadarma terkait dengan cerita rakyat mengenai perbukitan menoreh yang bentuknya menyerupai tubuh orang berbaring. Dongeng lokal ini menceritakan bahwa tubuh Gunadarma yang berbaring berubah menjadi jajaran perbukitan menoreh. Tentu saja legenda ini hanya fiksi dan dongeng belaka. Perancangan Borobudur menggunakan satuan ukur tala, yaitu panjang wajah manusia antara ujung garis rambut di dahi hingga ujung dagu.
atau jarak jengkal antara ujung ibu jari dengan ujung jari kelingking ketika telapak tangan dikembangkan sepenuhnya. Tentu saja satuan ini bersifat relatif dan sedikit berbeda antar individu, akan tetapi, satuan ini tetap pada monumen ini. Penelitian pada 1977 mengungkapkan rasio perbandingan 4:6:9 yang ditemukan di monumen ini. Arsitek menggunakan formula ini untuk menentukan dimensi yang tepat dari suatu fraktal geometri perulangan serupa dalam rancangan Borobudur. Rasio matematis ini juga ditemukan dalam rancang bangun Candi Mendut dan Pawon di dekatnya. Arkeolog yakin bahwa rasio 4:6:9 dan satuan tala memiliki fungsi dan makna penanggalan, astronomi, dan kosmologi. Hal yang sama juga berlaku di Candi Angkor Wat di Kamboja. Struktur bangunan dapat dibagi atas 3 bagian, dasar atau kaki, tubuh, dan puncak. Dasar berukuran 123 tanda kali 123 meter, dengan tinggi 4 meter. Tubuh candi terdiri atas 5 batur teras bujur sangkar yang makin mengecil di atasnya. Teras pertama mundur 7 meter dari ujung dasar teras, tiap teras berikutnya mundur 2 meter, menyisakan lorong sempit pada tiap tingkatan. Bagian atas terdiri atas 3 teras melingkar, tiap tingkatan menopang barisan stupa berterawang yang disusun secara konsentris. Terdapat stupa utama yang terbesar di tengah, dengan pucuk mencapai ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Tinggi asli Borobudur termasuk catra atau payung susun 3 yang kini dilepas adalah 42 meter. Tangga terletak pada bagian tengah keempat sisi mata angin, yang membawa pengunjung menuju bagian puncak monumen melalui serangkaian gerbang pelengkung yang dijaga 32 arca singa. Gawang pintu gerbang dihiasi ukiran kala pada puncak tengah lowong pintu, dan ukiran makara yang menonjol di kedua sisinya. Motif kala makara lazim ditemui dalam arsitektur pintu candi di Jawa. Pintu utama terletak di sisi timur, sekaligus titik awal untuk membaca kisah relief. Tangga ini lurus terus tersambung dengan tangga pada lereng bukit yang menghubungkan candi dengan dataran di sekitarnya. Pada dinding candi di setiap tingkatan, kecuali pada teras-teras arupa datu, dipahatkan panel-panel bas relief yang dibuat dengan sangat teliti dan halus. Relief dan pola hias Borobudur bergaya naturalis dengan proporsi yang ideal dan selera estetik yang halus. Relief-relief ini sangat indah, bahkan dianggap sebagai yang paling elegan dan anggun dalam kesenian dunia Buddha. Relief Borobudur juga menerapkan disiplin seni rupa India, seperti berbagai sikap tubuh yang memiliki makna atau nilai estetis tertentu. Relief-relief berwujud manusia mulia seperti pertapa, raja dan wanita bangsawan, bidadari ataupun makhluk yang mencapai derajat kesucian laksana dewa, seperti taraf dan bodhisatwa, seringkali digambarkan dengan posisi tubuh tribanga. Posisi tubuh ini disebut lekuk 3, yaitu melekuk atau sedikit condong pada bagian leher, pinggul, dan pergelangan kaki dengan beban tubuh hanya bertumpu pada satu kaki, sementara kaki yang lainnya dilekuk beristirahat. Posisi tubuh yang luwes ini menyiratkan keanggunan, misalnya figur bidadari Surasundari yang berdiri dengan sikap tubuh tribanga, sambil menggenggam teratai bertangkai panjang.
Relief Borobudur menampilkan banyak gambar, seperti sosok manusia baik bangsawan, rakyat jelata, atau pertapa, aneka tumbuhan dan hewan, serta menampilkan bentuk bangunan vernakular tradisional Nusantara. Borobudur tak ubahnya bagaikan kitab yang merekam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa kuno. Banyak arkeolog meneliti kehidupan masa lampau di Jawa kuno dan Nusantara abad ke-8 dan ke-9, dengan mencermati dan merujuk ukiran relief Borobudur. Bentuk rumah panggung, lumbung, istana dan candi, bentuk perhiasan, busana serta persenjataan, aneka tumbuhan dan marga satwa, serta alat transportasi, dicermati oleh para peneliti. Salah satunya adalah relief terkenal yang menggambarkan kapal Borobudur. Kapal kayu bercadik khas Nusantara ini menunjukkan kebudayaan bahari purbakala. Replika bahtera yang dibuat berdasarkan relief Borobudur tersimpan di Museum Samudra Raksa, yang terletak di sebelah utara Borobudur. Relief ini dibaca sesuai arah jarum jam, atau disebut Mapradaksina dalam bahasa Jawa kuno, yang berasal dari bahasa Sanskerta Daksina, yang artinya ialah timur. Relief ini bermacam-macam isi ceritanya, antara lain relief cerita Jataka. Pembacaan cerita-cerita relief ini senantiasa dimulai dan berakhir pada pintu gerbang sisi timur di setiap tingkatnya, mulainya di sebelah kiri dan berakhir di sebelah kanan pintu gerbang itu. Maka secara nyata, bahwa sebelah timur adalah tangga naik yang sesungguhnya dan menuju puncak candi, artinya, bahwa candi menghadap ke timur meskipun sisi-sisi lainnya serupa benar. Secara runtutan, maka cerita pada relief candi secara singkat bermakna sebagai berikut. Karmawibangga, sesuai dengan makna simbolis pada kaki candi, relief yang menghiasi dinding batur yang terselubung tersebut menggambarkan hukum karma. Karmawibangga adalah naskah yang menggambarkan ajaran mengenai karma, yakni sebab akibat perbuatan baik dan jahat. Deretan relief tersebut bukan merupakan cerita seri, tetapi pada setiap figura menggambarkan suatu cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Relief tersebut tidak saja memberi gambaran terhadap perbuatan tercela manusia disertai dengan hukuman yang akan diperolehnya, tetapi juga perbuatan baik manusia dan pahala. Secara keseluruhan, merupakan penggambaran kehidupan manusia dalam lingkaran lahir, hidup, mati yang tidak pernah berakhir, dan oleh agama Buddha, rantai tersebutlah yang akan diakhiri untuk menuju kesempurnaan. Kini hanya bagian tenggara yang terbuka dan dapat dilihat oleh pengunjung. Foto lengkap relief Karmawibangga dapat disaksikan di Museum Karmawibangga di sisi utara Candi Borobudur. Lalitawistara merupakan penggambaran riwayat Sang Buddha dalam deretan relief, tetapi bukan merupakan riwayat yang lengkap, yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari surga Tusita, dan berakhir dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat kota Banaras. Relief ini berderet dari tangga pada sisi sebelah selatan, setelah melampaui deretan relief sebanyak 27 figura yang dimulai dari tangga sisi timur. Ke-27 figura tersebut menggambarkan kesibukan, baik di surga maupun di dunia, sebagai persiapan untuk menyambut hadirnya penjelmaan terakhir Sang Bodhisattva, selaku calon Buddha. Relief tersebut menggambarkan lahirnya Sang Buddha di Arcapada ini sebagai Pangeran Siddhartha, putra Raja Sudodana dan Permaisuri Maya dari negeri Kapilawastu. Relief tersebut berjumlah 120 figura, yang berakhir dengan wejangan pertama, yang secara simbolis dinyatakan sebagai pemutaran roda Dharma,
ajaran Sang Buddha disebut Dharma yang juga berarti hukum, sedangkan Dharma dilambangkan sebagai roda. Jataka dan Awadana. Jataka adalah berbagai cerita tentang Sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha. Isinya merupakan pokok penonjolan perbuatan-perbuatan baik, seperti sikap rela berkorban dan suka menolong, yang membedakan Sang Bodhisattva dari makhluk lain manapun juga. Beberapa kisah Jataka menampilkan kisah fabel, yakni kisah yang melibatkan tokoh satwa yang bersikap dan berpikir seperti manusia. Sesungguhnya, pengumpulan jasa atau perbuatan baik, merupakan tahapan persiapan dalam usaha menuju ke tingkat kebudayaan. Sedangkan Awadana, pada dasarnya hampir sama dengan Jataka, akan tetapi pelakunya bukan Sang Bodhisattva, melainkan orang lain, dan ceritanya dihimpun dalam kitab Diwiyawadana, yang berarti perbuatan mulia kedewaan, dan kitab Awadana Sataka atau 100 cerita Awadana. Pada relief Candi Borobudur, Jataka dan Awadana diperlakukan sama, artinya, keduanya terdapat dalam deretan yang sama tanpa dibedakan. Himpunan yang paling terkenal dari kehidupan Sang Bodhisattva adalah Jatakamala atau Untaian Cerita Jataka, karya penyair Arya Sura yang hidup dalam abad ke-4 Masehi. Gandawyuha, merupakan deretan relief menghiasi dinding lorong kedua, adalah cerita Sudana, yang berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati, oleh Sudana. Penggambarannya dalam 460 figura didasarkan pada kitab suci Buddha Mahayana yang berjudul Gandawyuha, dan untuk bagian penutupnya berdasarkan cerita kitab lainnya, yaitu Badracari. Selain wujud Buddha dalam kosmologi Buddhis yang terukir di dinding, di Borobudur terdapat banyak arca Buddha duduk bersila dalam posisi teratai, serta menampilkan mudra atau sikap tangan simbolis tertentu. Patung Buddha dengan tinggi 1,5 meter ini dipahat dari bahan batu andesit. Patung Buddha dalam relung-relung di tingkat rupa datu, diatur berdasarkan barisan di sisi luar pagar langkan, jumlahnya semakin berkurang pada sisi atasnya. Barisan pagar langkan pertama terdiri dari 104 relung, baris kedua 104 relung, baris ketiga 88 relung, baris keempat 72 relung, dan baris kelima 64 relung. Jumlah total terdapat 432 arca Buddha di tingkat rupa datu. Pada bagian arupa datu atau 3 pelataran melingkar, arca Buddha diletakkan di dalam stupa-stupa berterawang atau berlubang. Pada pelataran melingkar pertama terdapat 32 stupa, pelataran kedua 24 stupa, dan pelataran ketiga terdapat 16 stupa, semuanya total 72 stupa. Dari jumlah asli sebanyak 504 arca Buddha, lebih dari 300 telah rusak, kebanyakan tanpa kepala, dan 43 hilang sejak penemuan monumen ini. Kepala Buddha sering dicuri sebagai barang koleksi, kebanyakan oleh museum luar negeri. Secara sepintas, semua arca Buddha ini terlihat serupa, akan tetapi, terdapat perbedaan halus di antaranya, yaitu pada mudra atau posisi sikap tangan. Terdapat 5 golongan mudra, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, kesemuanya berdasarkan 5 arah utama kompas menurut ajaran Mahayana.
Keempat pagar Langkan memiliki 4 mudra, utara, timur, selatan, dan barat, di mana masing-masing arca Buddha yang menghadap arah tersebut menampilkan mudra yang khas. Arca Buddha pada pagar Langkan kelima dan arca Buddha di dalam 72 stupa berterawang di pelataran atas menampilkan mudra tengah atau pusat. Masing-masing mudra melambangkan 5 dhyani Buddha, masing-masing dengan makna simbolisnya tersendiri. Pencapaian estetika dan keahlian teknik arsitektur yang ditampilkan Borobudur, serta ukurannya yang luar biasa, menjadi bukti keagungan masa lalu, dan telah membangkitkan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana peran Angkor Wat bagi bangsa Kamboja, Borobudur telah menjadi simbol yang kuat bagi Indonesia, sebagai saksi kejayaan masa lalu. Soekarno menegaskannya dengan mengajak tamu-tamu negara mengunjunginya, sementara pemerintahan Soeharto, menyadari makna simbolis dan potensi ekonominya, secara tekun menggelar proyek pemugaran untuk memulihkan monumen ini dengan bantuan UNESCO. Banyak museum di Indonesia memamerkan model skala kecil atau replika Borobudur. Monumen ini telah menjadi ikon, dikelompokkan bersama wayang dan gamelan sebagai wujud budaya klasik Jawa yang menjadi inspirasi Indonesia. Beberapa artefak arkeologi dari Borobudur, atau replikanya, dipamerkan di beberapa museum di Indonesia dan mancanegara. Selain Museum Karmawi Bangga dalam Kompleks Borobudur, beberapa museum menyimpan relik dari Borobudur, antara lain Museum Nasional Indonesia, Tropenmuseum di Amsterdam, British Museum di London, dan Museum Nasional Bangkok. Sementara Museum Louvre di Paris, Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur, dan Museum Agama Dunia di Taipei juga menampilkan replika Borobudur. Monumen ini telah menarik perhatian dunia kepada peradaban klasik Buddha Jawa kuno. Penemuan kembali dan pemugaran Borobudur telah disanjung-sanjung oleh umat Buddha Indonesia, sebagai pertanda kebangkitan ajaran Buddha di Indonesia. Pada 1934, Narada Thera, seorang biksu penceramah dari Sri Lanka, mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai bagian dari perjalanannya menyebarkan ajaran Dharma di Asia Tenggara. Kesempatan ini dimanfaatkan umat Buddha setempat untuk membangkitkan kembali seruan Dharma di Indonesia. Pada kesempatan itu, digelar upacara penanaman pohon Bodhi di sisi tenggara Borobudur, pada tanggal 10 Maret tahun 1934, dengan diberkati oleh Narada Thera, sekaligus pengangkatan beberapa upasaka menjadi biksu. Setiap tahun, ribuan umat Buddha dari seluruh Indonesia dan negara-negara tetangga, berkumpul di Borobudur untuk memperingati Hari Trisuci Waisak. Lambang Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang menampilkan gambar Borobudur. Candi ini telah menjadi simbol Jawa Tengah dan Indonesia secara luas. Borobudur telah menjadi nama beberapa institusi dan badan usaha, seperti Universitas Borobudur, Hotel Borobudur Jakarta, serta beberapa rumah makan Indonesia di luar negeri. Borobudur ditampilkan dalam uang rupiah, perangko, dibahas dalam beberapa buku, berita, publikasi, dokumenter, serta materi promosi pariwisata Indonesia. Candi ini menjadi atraksi wisata terkemuka di Indonesia,
penting untuk menggerakkan roda perekonomian lokal dan di kawasan sekitar Borobudur. Misalnya, sektor pariwisata kota Yogyakarta tumbuh berkembang, salah satunya berkat kedekatannya dengan Candi Borobudur dan Prambanan. Pada tahun 2017, Museum Nasional menyelenggarakan pameran bertajuk Melestarikan Dokumen Sejarah Pemugaran Candi Borobudur, sebagai Memory of the World. Dokumentasi yang dipamerkan, di antaranya arsip pemugaran Borobudur tahun-tahun 1973 sampai tahun 1983, dan terdiri atas 70.000 foto pemugaran, 13.000 slide foto, roll film, gambar berskala, termasuk daftar absensi para pekerja yang terlibat selama masa pemugaran tersebut. Selain itu, pameran ini juga menampilkan dokumentasi terkait penemuan Candi Borobudur oleh Sir Thomas Stamford Raffles, dokumentasi pemugaran pada masa pemerintahan Hindia Belanda oleh Theodor van Erp di tahun-tahun 1907 sampai tahun 1911, serta lukisan pertama Candi Borobudur dalam buku Borobudur, Het Ellen Java karya F. C. Wilson, J. F. G. Brumun, dan C. Limens yang diterbitkan pada tahun 1873. Pada tanggal 11 Juni tahun 1983, Candi Borobudur digunakan sebagai salah satu lokasi pemantauan gerhana matahari total yang terjadi pada saat itu. Pemantauan tersebut disiarkan langsung oleh stasiun televisi TVRI dan NHK Jepang. Selain di Borobudur, pemantauan ini juga dilakukan di Tanjung Kodok, Jawa Timur, Pantai Pangandaran, Jawa Barat, dan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ikhtisar waktu proses pemugaran Candi Borobudur. Tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa, mendengar adanya penemuan benda purbakala di desa Borobudur. Raffles memerintahkan H. C. Cornelius untuk menyelidiki lokasi penemuan, berupa bukit yang dipenuhi semak belukar. Tahun 1873, monografi pertama tentang candi diterbitkan. Tahun 1900, pemerintahan Hindia Belanda menetapkan sebuah panitia pemugaran dan perawatan Candi Borobudur. Tahun 1907, Theodor van Erp memimpin pemugaran, hingga tahun 1911. Tahun 1926, Borobudur dipugar kembali, tetapi terhenti pada tahun 1940, akibat krisis Malaysia dan Perang Dunia II. Tahun 1956, pemerintah Indonesia meminta bantuan UNESCO. Prof. Dr. C. Koremans datang ke Indonesia dari Belgia, untuk meneliti sebab-sebab kerusakan Borobudur. Tahun 1963, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan untuk memugar Borobudur, tetapi berantakan setelah terjadi peristiwa G30S. Tahun 1968, pada konferensi 15 di Prancis, UNESCO setuju untuk memberi bantuan untuk menyelamatkan Borobudur. Tahun 1971, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemugaran Borobudur, yang diketuai Prof. Ir. Roseno. Tahun 1972,
International Consultative Committee dibentuk dengan melibatkan berbagai negara, dan Roseno sebagai ketuanya. Komite yang disponsori UNESCO menyediakan 5 juta dolar Amerika Serikat dari biaya pemugaran 7.750 juta dolar Amerika Serikat, sisanya ditanggung Indonesia. Tanggal 10 Agustus tahun 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran Borobudur. Pemugaran selesai pada tahun 1984. Tanggal 21 Januari tahun 1985, terjadi serangan bom yang merusakkan beberapa stupa pada Candi Borobudur yang kemudian segera diperbaiki kembali. Serangan dilakukan oleh kelompok Islam ekstremis yang dipimpin oleh Hussein Ali al-Habsyi. Tahun 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO.